kok ngapain Bawaslu ngopi-ngopi dengan caleg misalnya atau peserta pemilu kan. Nah itu mohon doa dan dukungan itu ya kita anggap sudah merupakan ajakan. Pada podcast Info Indonesia edisi kali ini kita kehadiran orang yang paling sibuk, yang paling dicari-cari dan susah dicari bahkan. Alhamdulillah beliau hadir di podcast Info Indonesia kali ini. Langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Kurniawan SPD, Ketua Bawaslu Sumatera Selatan. Selamat datang Pak. Ini cukup berapa kali janjian, alhamdulillah datang ya. Iya. Nah, sudah hampir berapa kali janjian. Alhamdulillah ya. Kegiatan apa Pak tadi secara yang memang banyak, ada beberapa kegiatan. Memang kita persiapan menuju masa kampanye ini kan. Karena di 28 November ini sudah mulai masuk masa kampanye. Nah itu yang memang lagi kita persiapkan, kita mitigasi potensi-potensi apa yang akan terjadi di masa kampanye itu dan bagaimana kami meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu. Sembari itu juga memang KPU, logistik KPU itu sudah beberapa yang datang ke KPU Kabupaten Kota, dan kalau surat suara memang belum kita belum dapat informasi kapan dan di mana akan dicetak surat suara khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, karena informasi dari KPU itu memang diserahkan ke KPU provinsi masing-masing. Iya. Ya, kalau pemenang tendernya kita belum dapat informasi itu dari KPU. Ini kemarin tanggal 4 sudah penetapan daftar calon tetap untuk peserta legislasi peserta pemilu 2024 ya. Artinya sudah pengawalan sudah mulai dimulai itu. Iya. Pengawasan apa yang sudah dilakukan? Iya, memang pasca penetapan DCT kita kemarin kan menyiapkan kalau memang ada sengketa kan. Misalnya partai pecaleg yang keberatan dengan keputusan KPU, tapi alhamdulillah sehingga hari ini belum ada perselisihan yang diajukan oleh peserta pemilu kepada Bawaslu. Itu yang kita siapkan, dan setelah penetapan kemarin kita juga baik sebelumnya maupun sesudah itu sudah melakukan penyisiran alat peraga sosialisasi. Kalau sekarang kan masih sosialisasi, dan itu kita inventarisir seluruh alat peraga itu yang kita anggap melanggar. Jadi kalau dia sudah ada ajakan, terus ada tanda simbol coblos, simbol contreng, itu kan itu sudah mengarah ajakan, termasuk mohon doa dan dukungan itu ya kita anggap sudah merupakan ajakan. Makanya seluruh yang melanggar itu sudah kita tertibkan, tapi masih ada yang beberapa yang memang belum selesai kan, karena jumlahnya ribuan. Iya, untuk Kota Palembang saja hampir di setiap tempat, setiap sudut itu ada alat peraga sosialisasi. Nah, itu yang kita lakukan hingga saat ini. Jadi memang dari hasil itu sudah ada beberapa hal yang melanggar itu. Iya. Tadi katanya itu masuk kata-kata mohon dukungan. Iya. Coblos terus ada contreng. Ya, itu memang sudah termasuk citra diri kan. Ya, makanya himbauan yang kita sampaikan ke partai politik, dan juga kita menyampaikan juga bisa yang bersangkutan untuk melepaskan secara mandiri. Artinya tidak mesti Bawaslu bersama Pol PP yang melepas atribut sosialisasi itu. Yang bersangkutan boleh, kita sudah sampaikan silakan, karena
siapa tahu nanti di masa kampanye masih bisa dipakai lagi kan. Dari hasil penyisiran ini rata-rata sebagian besar melanggar? Hampir rata-rata itu melanggar. Karena yang tidak melanggar itu kan sosialisasi, belum mengarah ke kampanye. Kalau dia sudah mengarah ke bentuknya kampanye, itu artinya pelanggaran. Karena masa kampanye ini belum. Ya, tapi sanksinya ya hanya sebatas kita tertibkan. Ya, itu yang belum mengarah ke sanksi lain. Ya. Itu kapan diperbolehkan? Kalau untuk alat peraga kampanye itu mulai tanggal 28 nanti. 28 November. Iya, jadi memang sudah waktunya kampanye, silakan. Peserta pemilu baik legislatif maupun pilpres itu silakan mengkampanyekan masing-masing kepada masyarakat, kepada publik, ya dengan memang ada tata cara yang diatur kan. Tapi banyak hal yang diperbolehkan, misalnya untuk bahan kampanye itu boleh ya, kalau sudah masa kampanye kan. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Kalau bahan kampanye itu ada kartu nama, misalnya kalender, termasuk alat peraga yang ada sekarang ini kan, dan juga ada transport itu boleh, tapi ada batasannya. Kalau transport itu kan tidak boleh melebihi 100.000. Ya. Untuk transport ya? Transport. Ada kan biaya makan minum kan itu boleh. Tapi di luar itu kalau sudah bentuknya mengarah ke pemberian uang untuk nyoblos itu tidak boleh. Ya. Money politik tadi. Money politik tadi. Ini kemarin KPU sudah menetapkan capres dan cawapres. Ya. Ada nomor 1 Anies Baswedan, nomor 2 Prabowo, dan nomor 3 Ganjar. Ya. Di tingkatan daerah ada pergerakan yang masif nggak? Kalau sejauh ini sejak setelah pengundian nomor urut belum. Mungkin karena baru kemarin pengundian nomor urut itu ya belum ada pergerakan yang signifikan di daerah kan. Ya, tapi untuk atribut-atributnya sudah banyak khususnya di Sumatera Selatan. Tapi itu belum menampilkan bahwa itu pasangan calon, tapi baru sebatas personal. Iya, personal dengan branding masing-masing. Ya, dan itu tidak karena dia belum ditetapkan kemarin masih boleh kan? Ada pertemuan-pertemuan misalnya dengan pihak-pihak yang dilarang karena yang bersangkutan memang belum ditetapkan sebagai pasangan calon, ya kapasitasnya masih personal. Artinya ini belum ada pelanggaran. Iya. Untuk pilpres ini. Iya. Kalau untuk saat ini karena kemarin sebelumnya itu memang belum ditetapkan sebagai pasangan calon atau peserta pemilu. Nah, kalau dia sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, artinya itu sudah ada batasan-batasan. Dia mau mengumpulkan kades misalnya itu tidak boleh lagi. Ya, karena kades itu dan perangkat desa itu termasuk bagian yang dilarang untuk ikut terlibat aktif dalam kampanye. Tapi kalau dia karena dia punya hak pilih, kalau untuk menjadi hadir untuk di kampanye boleh, tapi dengan tidak menggunakan atribut, dengan tidak menggunakan simbol-simbol. Ya, karena hak pilih ASN itu punya hak pilih. Ya, karena punya hak pilih kan kalau dia mau tahu visi misi tentunya dia bisa hadir di situ. Tapi dibolehkan hadir. Iya, dibolehkan hadir. Tapi tidak boleh pakai perangkat gitu. Tidak boleh. Nah, kan juga ada ketentuan lain di aturan ASN-nya. Apakah misalnya kehadiran itu di luar jam, tentunya di luar jam kedinasan kan. Nah, kalau di luar jam kedinasan boleh. Tapi kalau lagi jam kerja karena terikat dengan aturan yang ada di ASN. Gitu.
Nah ini melihat luasnya wilayah, terus beberapa tempat yang mungkin sulit dijangkau ini Pak Ketua. Nah, ada titik-titik prioritas nggak dalam pengawasan ini? Baik itu di daerah pelosok, di perairan, pegunungan, kemudian di tempat-tempat terpencil yang infrastrukturnya masih belum terjangkau. Kemudian di perkotaan itu ada titik-titik pengawasan. Memang ada beberapa daerah kita di Sumatera Selatan ini jangkauannya jauh, dan juga ada daerah-daerah yang akses telekomunikasinya masih belum terjangkau kan. Nah itu memang jadi perhatian kita juga untuk persoalan pengawasannya, karena ya kalau kita kan semuanya sudah menggunakan teknologi sekarang ini, artinya di tempat-tempat itu kita pengawasan secara manual itu masih tetap kita lakukan. Nah, karena untuk beralih ke teknologi memang belum memungkinkan untuk ini. Di tempat kami itu di Kabupaten Panlawang itu ada, yang saya tahu ada desa yang memang mau nelpon saja kita sulit, apalagi untuk menggunakan fasilitas internet. Nah yang seperti itu memang harus kita pengawasan memang pengawasan secara manual, dan itu harus pengawasan yang melekat. Itu apakah Bawaslu juga memberi tambahan tenaga tambahan, ada relawannya atau seperti apa? Kalau rela malah Bawaslu biasanya kader pengawasan partisipatif itu ada. Tapi memang dia benar-benar jadi sukarelawan untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Minimal kader ini memberikan informasi. Dia menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan ada feedbacknya juga, menyampaikan informasi juga kepada kami. Misalnya kalau ada dugaan pelanggaran, yang bersangkutan menginformasikan, itu minimal. Kalau dia melaporkan ada kendala misalnya, ya informasi saja itu sudah bisa kita jadikan informasi awal dari Bawaslu. Itu relawan tercatat resmi atau tidak resmi? Kalau relawan itu kita ada data-datanya ada kita. Dan itu tempatnya asalnya itu kita memang terdata kan. Ya itu yang resmi ya. Resmi. Relawan yang sudah ikut berpartisipasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Tadi kita melihat pengawasan sudah melekat di ini. Ada tudingan juga nih bahwa sebenarnya tingkat netralitas penyelenggara pemilu ini masih dipertanyakan. Melihat dari beberapa kasus sebelumnya, termasuk yang di MK ini juga. Mungkin bisa ditanggapin terkait tudingan ini. Sejauh ini sebenarnya kita paling penekanan terhadap khususnya di Bawaslu terkait dengan netralitas ini. Kita bahasanya itu harus tegak lurus dengan aturan kan. Jadi memang betul-betul dijaga netralitas kita itu, tidak boleh miring atau condong ke baik ke peserta pemilu legislatif maupun pilpres. Jadi itu memang kita terus melakukan upaya-upaya itu, upaya hingga tingkatan ke bawah itu memang harus menunjukkan, bukan hanya dia netral, tapi dia harus menunjukkan sikap netral itu kan. Artinya dia berlaku adil dengan peserta pemilu dan tidak tidak condong ke salah satu peserta pemilu. Namun tidak bisa kita pungkiri masih bisa terjadi oknum yang agak nakal lah terkait dengan netralitas penyelenggara pemilu ini. Mereka yang tidak netral itu biasanya juga rawan karena faktor intimidasi. Itu ada nggak tekanan-tekanan itu dirasakan atau Pak Ketua juga merasakan seperti itu? Kalau sejauh ini apakah karena pemilunya belum masuk masa kampanye,
masih tahapan yang krusial itu memang belum, sejauh ini belum ada, ya belum ada apa tekanan-tekanan dari pihak luar itu belum, ya belum kita rasakan hingga saat ini. Tapi sudah diantisipasi. Iya, kita tetap antisipasinya memang sudah kita siapkan. Artinya kita tetap jalani aja yang mekanisme aturan itu yang kita jalankan. Kalau andaikan ada tekanan, kita tetap pada porsi kita kan. Ini dia mungkin masyarakat ingin tahu juga nih, karena KPU pengawasan melekat sampai di rumah. Ini Bawaslu juga ada pengawalan juga nggak? Pengawalan. Sampai ke rumah biasanya kan? Kalau sebelumnya ada. Ada. Iya, tapi yang ini belum. Apakah juga nanti Bawaslu menggunakan fasilitas itu juga? Iya, kita kalau memang nantinya membutuhkan, memang dibutuhkan untuk pengawalan itu kita minta nanti dengan kepolisian. Ketika memang dibutuhkan. Ya, tapi kalau untuk hal-hal sekedar untuk gagah-gagahan juga saya kira tidak elok juga kan. Tapi kalau memang kita butuh, kita ada deteksi kita seperti apa kan, bahwa kita harus ada pengawalan itu, yaitu harus dilakukan fasilitas yang diberikan oleh negara itu kan. Nah ini bisa ada beberapa pertanyaan juga dari masyarakat. Ini selain netralitas juga Bawaslu itu juga mudah intervensi. Sebatas apa sih intervensinya yang kadang-kadang dari pihak eksternal itu ke Bawaslu itu? Ya kalau intervensi itu kan bisa saja terjadi karena banyak hal kan. Ada yang menyangkut ke keluarga, untuk kerabat, terus pertemanan itu kan tentunya itu bisa juga mempengaruhi kan. Misalnya contohnya bisa saja orang salah satu misalnya petugas kami di bawah itu diintervensi oleh keluarga. Nah, kalau tidak ke sini, nantinya kamu dikucilkan dari keluarga. Kan bisa saja terjadi seperti itu kan. Belum yang intervensi dalam bentuk lain. Iya, bisa saja selain intervensi keluarga ada tekanan-tekanan lain misalnya. Ya dalam bentuk suap itu bisa saja terjadi kan. Nah, makanya kita koordinasi kita dengan pihak keamanan itu tentu harus intens. Nah, ada apa-apa kita informasikan. Begitu juga pihak keamanan kan dia terus memberikan informasi juga ke kita. Jadi kalau komunikasi yang kita bangun ini bagus, mudah-mudahan hal-hal seperti itu kan bisa diantisipasi. Baik di pemerintah misalnya, kalau di kecamatan itu kan dengan kecamatan, dengan kepolisian yang ada di situ kan, atau TNI yang ada di situ, kita harus jaga hubungan ini, harus dijaga, dan koordinasi komunikasi itu harus dibangun. Alibi apa yang sering disampaikan caleg-caleg nakal ini biar tidak terkenal lah gitu. Apa biasanya? Iya, kalau modus-modusnya banyak. Ya bentuk honor relawan misalnya. Padahal jelas relawan kan. Tapi relawan itu dikasih honor. Nah, itu modus-modus seperti itu kan. Atau misalnya saksi. Saksi itu kan ada dua. Nah, jadi dua itu karena untuk ada yang di dalam, satunya di luar gantian kan. Nah, ada yang saksinya sampai 20 misalnya kan. Nah, itu kan termasuk bagian dari pula tanda kutip oknum kan. Nah, yang biasanya di pemilu-pemilu sebelumnya itu memang ada. Kecurangan yang paling rawan tuh di mana?
mulai dari KPPS-nya ke TPS atau dari mananya itu biasanya paling rawan ya, paling banyak kejadiannya itu? Iya, kalau dulu ya memang baik sebelum pemungutan suara, misalnya ada oknum yang tidak memberikan undangan, ya tidak dibagikan undangannya kan harus ada undangan untuk menggunakan hak pilih itu. Ada undangan yang memang sudah dikeluarkan oleh KPU tapi tidak sampai ke yang bersangkutan kan. Nah itu kan atau diduga juga kan, kenapa undangan pemberitahuan untuk memilih itu tidak sampai. Banyak alibi-alibinya kan. Nah, dan juga manipulasi kalau sebelumnya kan. Tapi kalau untuk pilkada kemarin saya kira tidak lagi seperti itu kan, karena pengawasan ini memang sudah banyak. Ya sekarang aja kalau kita ada macam-macam itu cepat sekali viral kan. Iya betul. Nah itu yang memang termasuk faktor yang mempengaruhi berkurangnya kemungkinan pelanggaran-pelanggaran itu. Atau misalnya mau penggelembungan suara itu kan memang kita tidak tahu kalau daerah yang memang sulit dijangkau. Tapi kalau untuk daerah perkotaan seperti ini bukan kalau Bawaslu kan pengawas TPS ini cuma satu kan di TPS, tapi pengawasan dari masyarakat ini itu yang ikut juga menjaga proses pemungutan suara maupun penghitungan suara di tingkat TPS itu. Dari hasil identifikasi Bawaslu ini zona-zona kampanye di Pileg dan Pilpres. Nah, kemungkinan terjadinya chaos atau nanti bentrok-bentrok itu sudah ditandai. Iya, makanya kita nantinya sebelum kampanye itu KPU, Bawaslu, kepolisian itu harus duduk bersama dulu. Nah, kita mau menyampaikan informasi, KPU yang menentukan tempat. Nah nanti analis kita lakukan analisa misalnya. Kalau misalnya untuk kampanye di Kota Palembang di BKB misalnya. Nah di BKB ini ya karena ini tempatnya terbuka kan, dan itu juga ada beberapa titik di dekat situ yang memang macet. Nah apakah ini nanti setelah baik datang maupun keluar itu apakah ada terjadi masalah misalnya, itu memang urusan kepolisian kan. Kalau misalnya bakal terjadi bentrok, nah apakah nanti dari analisa kepolisian sebaiknya di mana tempat yang aman kan untuk kampanye, khususnya mengumpulkan massa banyak itu kan. Nah, baik datangnya ke tempat lokasi kampanye maupun setelah bubar kampanye itu kan. Kalau kampanye itu kan jam 5 itu sudah bubar, harus bubar. Nah jam 5 itu kan memang jam-jam padat kalau untuk di perkotaan. Itu yang nantinya bukan hanya kepolisian saja yang repot kan, termasuk KPU kita juga yang akan repot, karena di situ juga kita memang kesepakatan menentukan tempat-tempat itu. Nah ini kan penegakan pelanggaran ini kan dengan terpadu ya, dari Gakumdu ya. Nanti mekanisme seperti apa? Dari Bawaslu misalnya mencatat ada pelanggaran atau dari mana mekanisme biar masyarakat udah paham itu? Iya, jadi Gakumdu itu memang sudah terbentuk sekarang. Jadi di dalam Gakumdu itu ada kepolisian, terus kejaksaan dan Bawaslu. Dan tempatnya itu di kantor Bawaslu, kantornya. Jadi itu sudah jalan dan juga sudah melakukan supervisi ke kabupaten kota Gakumdu ini. Nah nanti Gakumdu ini hanya menerima proses yang sudah disampaikan. Artinya misalnya ada laporan atau ada temuan dari pengawas pemilu,
kalau itu mengarah ke unsur pidana, itu baru diolah oleh Gakumdu. Ya, nanti Gakumdu yang melakukan pengkajian, apakah ini ada unsur pidananya atau tidak. Nah, itu di Gakumdu nantinya. Jadi ada unsur pidana dan unsur apa nih? Kalau kan administrasi atau juga bukan pelanggaran misalnya kan, karena banyak indikator-indikator yang memang harus dikaji di situ. Kadang menurut masyarakat ini pelanggaran, setelah kita lakukan kajian misalnya, ini bukan pelanggaran kan, atau ada kendala-kendala lain misalnya yang tidak bisa kita tindak lanjuti karena pelapor mencabut laporan, atau karena keterangan-keterangan itu yang tidak bisa kita dapatkan, atau saksinya tidak ada. Itu kan kendala-kendala seperti itu kan. Ini penegakan hukum pidana di ini. Nah, pidana paling tinggi itu berapa? Kalau pidana pemilu ini jarang juga yang hukuman yang tinggi-tinggi. Itu kan memang dia 2 tahun, 1 tahun, ada juga yang 6 bulan, ada yang juga yang kurang dari situ kan, tergantung dari aspek penegak hukum yang memprosesnya kan. Pelanggaran apa yang paling tinggi itu? Kalau di pemilu dan pilpres ya, kalau potensinya kan misalnya untuk pelanggaran kampanye di luar jadwal misalnya itu kan potensi pidananya ada ya. Termasuk misalnya ASN atau kepala desa yang ikut menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, itu kan ada sanksi pidananya juga. Terus politik uang itu potensi-potensi itu pasti ada. Tapi kadang-kadang masyarakat ini masalah gini, cuman kertas sama aja Bawaslu ini gitu kan. Tapi penegakannya setelah diusir-usir selesai gitu. Nah, itu kadang-kadang gimana tuh? Makanya disebut kadang-kadang kurang netral, atau giliran si A ini yang katanya kan. Memang kita kan ngikuti aturan. Kalau penegakan hukum itu kan kita ada mekanisme-mekanismenya kan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya kalau untuk penegakan hukum itu kan banyak indikator-indikatornya. Misalnya atau ada yang memang tidak lengkap, atau saksinya tidak hadir, itu kan bisa membuat menjadi kendala penegakan hukum itu. Sebenarnya seluruh informasi laporan dari masyarakat itu kita tindak lanjuti, tapi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Satu lagi nih, Bawaslu, KPU itu cenderung dekat dengan penguasa, benar nggak itu? Iya, kalau khusus kepala daerah misalnya, itu kan memang kita harus jaga itu hubungan itu kan, karena satu sisi KPU maupun Bawaslu ini kan diatur oleh undang-undang bahwa ada fasilitasi dari pemerintah daerah. Nah, itu sebenarnya hubungan itu saja. Iya, anggaran juga kita kalau pilkada kan dari pemerintah daerah kan. Kita hanya sebatas itu kan. Kalau untuk kedekatan secara personal itu tidak juga. Iya, tapi hubungan memang harus kita jaga itu hubungan antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah. Di pemilu 2024 ini orang yang paling banyak didatangi di KPU dan Bawaslu, termasuk secara personal. Ada yang ngajak ngopi, ada yang ngajak makan siang bersama. Itu kalau diajak gimana? Kalau ketua nih pasti sering gitu kan? Atau ditelepon nih, kemana dong? Kalau yang seperti itu, apalagi kita di daerah timur ini kan, adat ketimuran ini pasti ya komunikasi itu pasti ada kan.
Tapi ya kita selaku penyelenggara pemilu, apalagi yang bersangkutan itu caleg misalnya, kita memang kita batasi. Ya kalau memang yang bersangkutan ada keperluan terkait dengan pencalekannya, misalnya, oh kalau kami ini melakukan ini melanggar apa segala macam, kalau nggak ketemu ya kita terima di kantor. Ya, tidak bisa kita terima di sambil ngopi-ngopi kan. Nah, karena kalau sambil ngopi-ngopi, meskipun yang kita lakukan itu benar, tapi penilaian orang dari luar itu ada negatifnya pasti kan. Iya, kok ngapain Bawaslu ngopi-ngopi dengan caleg misalnya atau peserta pemilu kan. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang harus kita waspadai, harus kita antisipasi kan. Ya, kalau ketemu misalnya di tempat acara keramaian itu memang tidak masalah kan. Tapi kalau sudah menjurus, sudah makan sama-sama diajak makan, itu kita makan di situ atau kita ngobrol di warung kopi, itu memang tidak boleh. Ya, saya secara pribadi juga sudah menyampaikan itu. Bukannya saya apa-apa, karena memang ini tugas yang harus kita jaga. Dan yang bersangkutan harus menjaga kita juga. Iya. Nah ini satu lagi nih. Kita kan tidak bisa lepas dari sosialisasi. Iya. Nah itu ada nggak terasa ada pembatasan sekarang ini Anda merasakan gitu Pak Ketua? Kondangan tak lama datang ke sini antara itu. Iya. Atau mungkin Anda sudah membatasi untuk hadir di tempat-tempat undangan lewat mungkin istri saja gitu. Iya, kalau undangan-undangan tetap kita kan. Tetap ya. Iya, karena itu juga bagian dari silaturahmi dan sosialisasi kita juga. Karena kita hadir di situ, mungkin dia mau foto bersama, kampanye misalnya di situ kan, paling tidak ada Bawaslu kan. Jadi itu bagian dari tugas, ya, menjaga silaturahmi, dan itu tugas juga. Kalau belum, sekarang kan masih masa sosialisasi kan, tahu-tahu di tempat acara dia sudah menyampaikan pilih saya, dukung saya kan. Tapi karena ada Bawaslu di situ, kemungkinan itu tidak disampaikan. Kata sambutan permintaan dari tuan rumah misalnya mungkin lebih ke yang normatif kan. Nah itu. Tapi kedepannya Anda membatasi juga nanti. Ini kan mulai nih, ini belum panas nih. Kalau undangan kita tidak membatasi kalau undangan. Tapi kalau untuk selagi ada waktu, kalau untuk hadir ini tuh memang kita batasi kan. Tapi kalau selagi ada undangannya itu tetap kita hadiri. Partai juga yang mengundang kami hadir. Ya, minimal kita itu bisa saling tukar informasi, bisa menyampaikan informasi ke partai politik maupun caleg kan. Ini soal caleg-caleg nih. Nah ini pengawasan juga sampai melekat ya ke dalam-dalamnya nih kan. Kejaruan lah sebenarnya ya. Indikasi-indikasi itu apa? Ada nggak dari hasil DCT ini? Mungkin dari jasa palsu atau apalah? Kalau di indikasi-indikasi itu ada. Makanya kita koordinasi dengan KPU selaku penyelenggara dari tahapan ini. Nah misalnya kalau ada dugaan indikasi itu kita sampaikan ke KPU, kita langsung klarifikasi. Indikasi pelanggaran apa saja Pak Ketua yang kalau tercatat di Bawaslu? Kemarin sempat ada yang diduga itu ya, tapi diduga jasa palsu. Iya, KPU juga sudah melakukan klarifikasi langsung ke tempat sekolahnya. Kalau di SMA kan langsung kita datangi sekolahnya, dan juga itu Bawaslu juga ikut mendatangi ke situ, dan ternyata memang itu hanya sekedar informasi hoax kan. Nah setelah dicek situ memang yang bersangkutan itu memang sekolah di situ dan tamat di situ kan. Alamat berbeda dengan di sekarang, ada juga beda alamat, bahkan mungkin istrinya berbeda gitu.
Nggak, kalau sih nggak ada yang kalau yang sejauh ini belum kita temukan kan. Belum ya. Nah ini kemarin Pak Ketua juga menandatangani NPHD, naskah perjanjian hibah pilkada kan. Pilkada. Iya. Nah, bener ya, NHPD. NPHD. Iya. Naskah perjanjian hibah pilkada. Bisa dijelaskan seperti apa itu? Iya, kalau NPHD ini kan yang kita tanda tangani kemarin untuk pilkada. Iya. Jadi karena batasannya paling lambat di November ini kan, itu kita sudah tanda tangan NPHD. Karena di 2024 itu, kalau di yang sekarang ini di November 2024 itu akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Nah, makanya NPHD itu sudah ditandatangani. Karena ada kebutuhan-kebutuhan di 2023 ini untuk dilaksanakan, dan ada juga nanti untuk di 2024. Hampir kita serentak. Kita serentak pertama di Sumsel ini yang sudah secara serentak menandatangani NPHD itu. Ada satu tadi, penyelenggara pemilu ini cukup rawan, rawan digoyang, rawan semuanya. Kan termasuk banyak kasus-kasus yang terakhir tadi kan, banyak anggota KPU juga masuk penjara, Bawaslu juga dibongkar habis kemarin kan. Nah itu antisipasi Anda sendiri sebagai Ketua Bawaslu ini kan baru juga dilatih. Ya, jadi memang Bawaslu ada beberapa yang tersandung masalah hukum. Makanya itu jadi pelajaran bagi kami semua. Kita mulai dari sebelum NPHD ini kita sudah mulai antisipasi itu kan. Kita intens memberikan pelatihan, pembinaan, termasuk juga kita minta masukan-masukan dari BPK, BPKP. Nah, untuk kedepannya kita mungkin butuh pendampingan. Jadi tidak bisa kita jalan sendiri tanpa ada pendampingan itu. Kalau ada pendampingan kan biar penggunaan itu jelas terarah. Jangan kalau tidak ada yang tidak ada koordinasi, tidak ada tempat bertanya kan akhirnya ada penyalahgunaan kan. Sebenarnya mereka tuh awalnya sudah ada pendampingan, tapi masih juga tergoda. Apa yang membuat mereka itu tergoda akhirnya? Kalau yang di kemarin 2020 itu sepertinya tidak ada, memang tidak ada pendampingan kan. Nah, makanya ke depan ini ya kita pelaksanaannya kalau tidak boleh jangan dilakukan. Nah, tapi kalau yang boleh ada toleransi itu silakan. Tapi kalau memang larangan ya kita wanti-wanti mulai dari sekarang. Kita juga koordinasi dengan APH kan, polisian, kejaksaan itu penting. Bangun hubungan, bangun komunikasi itu penting. Iya, jangan kita merasa kami juga paham soal anggaran, paham cara pengelolaan, paham dengan pertanggungjawaban, dan itu kan kalau pengawasannya lemah itu terkadang bisa menjadi masalah. Makanya butuh kita ini kan, penggunaan ini kita butuh pengawasan, harus ada yang mengawasi. Tentunya pendampingan tadi kan. Untuk mekanisme pelaksanaan kampanye itu seperti apa nanti? Iya, nanti itu di KPU yang atur. Iya, terkait jadwalnya kan, jadwal kampanye kan. Siap partai mana saja yang mulai lebih duluan kan. Saya tanggal 28 nanti partai ini kampanyenya di sini kan. Yang ini kampanyenya di sini, itu ada pengaturannya yang dilakukan. Tapi belum oleh KPU belum. Nanti sebelum tanggal 28 kita ada rapat koordinasi namanya biasa oleh KPU, dan itu mengundang Bawaslu, mengundang partai politik, termasuk juga pemerintah,
kepolisian itu semuanya diundang untuk menentukan titik-titik tempat kampanye itu. Iya. Jadi sekarang masih belum ya? Iya. Baik, banyak informasi menarik yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Bapak Kurniawan. Mungkin ada pesan untuk masyarakat Sumatera Selatan, Bro? Iya, ya kita berharap pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan zero konflik yang dicanangkan oleh pemerintah Sumatera Selatan, dan kita juga berharap kalau memang ada informasi atau dugaan pelanggaran, itu silakan saja diinformasikan kepada Bawaslu. Kalau misalnya agak sulit untuk menyampaikan laporan, informasikan saja, itu sudah menjadi informasi awal bagi kami Bawaslu. Dan kami juga berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi ini, karena ini bukan hanya tugas Bawaslu, tapi tugas kita semua. Ya. Baik, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.